Sistem penerimaan murid baru SMA SMP Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2025. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang di Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana puasa panjenengan hari ini? Adakah yang merasa lemas? Adakah yang masih bermalas-malasan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani ibadah puasa kita di hari ini dan hari-hari berikutnya, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik yang ada pada para sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa mereka dikala menjalani ibadah puasa juga mereka harus menjalankan ibadah yang lainnya yang lebih berat, lebih dahsyat, menguras tenaga, menguras energi. Sebut saja di tengah-tengah mereka, saat mereka berada di puncak Ramadan pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, mereka harus terlibat peperangan dengan kaum kafir Quraisy di medan Badar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, coba kita semua bayangkan, jumlah kaum muslimin pada waktu itu hanya 313 pasukan, harus menghadapi pasukan lawan yang berjumlah 1.000 orang lebih. Bukan sekedar itu, dari aspek kelengkapan dan persenjataan, apa yang dimiliki oleh kaum muslimin itu jauh di bawah perlengkapan persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya, dari hal tersebut kita bayangkan, kalau kita bertanya kepada jenderal militer manapun dengan kondisi yang seperti itu, kemenangan kira-kira ada di pihak mana? Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW dan para sahabat, dikala mereka sedang puasa, mereka bertempur dengan musuh dengan tetap semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
Jadi perintah ibadah puasa juga menjalankan perintah untuk berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, dalam rangka untuk meninggikan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal demikian Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan kepada mereka. Bukan karena apa? Karena dekatnya mereka kepada Allah. Meskipun dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang haus, dalam kondisi yang berat, mereka tetap semangat di dalam menjalankan perintah Allah tersebut, sehingga mereka diganjar oleh Allah, diberi hadiah oleh Allah berupa kemenangan. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-8 Hijriah, saat kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melakukan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW saat itu berjumlah 10.000 pasukan. Dengan jumlah yang begitu besar, maka mereka masuk ke kota Mekah tanpa penghalang. Orang-orang Mekah tunduk, orang-orang Mekah kemudian menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa rahimakumullah, coba kita bayangkan kaum muslimin, Rasulullah, para sahabat di 8 tahun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang terusir, mereka adalah orang-orang yang banyak mengalami penindasan, penyiksaan. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan orang yang mengusir, orang yang menyiksa mereka, orang yang merendahkan, menghina mereka, mereka begitu luar biasa. Hatinya terbuka, memaafkan, tanpa ada rasa emosi, tanpa ada kemarahan yang berlebihan. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena mereka semata-mata melakukan amal itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam mengendalikan dirinya, di dalam mengendalikan nafsunya, di dalam mengendalikan emosinya. Ini bisa kita ambil dari mereka. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tidak kenal dengan sahabat Khalid bin Walid yang digelari oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedang Allah, ya, pedang Allah yang terhunus. Dalam satu peperangan, seorang sahabat melihat beliau sedang kehausan, melihat beliau sedang kelelahan. Oleh karenanya kemudian, Khalid, minumlah. Maka Khalid dengan lantang menyatakan, bagaimana aku bisa minum sementara pasukanku sedang bertempur? Bagaimana aku bisa minum sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa? Artinya, meskipun dalam kondisi berat, dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, kalau kita ini sadar kita sedang menjalankan perintah Allah, maka seberapapun berat ujian itu insya Allah kita bisa hadapi. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semoga kisah-kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa Ramadan mengajari kita untuk menahan nafsu kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.